Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Langsung saja kali ini saya nggak mau lama-lama, mau langsung. Dan simple, cepat, tapi berisi. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kita mau tahu seseorang yang kalian pikirkan ya. Silakan difikirkan seseorang yang kalian ingin tahu orang ini gimana sama kalian ya. Oke, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Mulai. Oke teman-teman, kita lihat ya, orang yang kalian pikirkan itu seperti apa orangnya. Sekali lagi ini masuk ke dalam general reading ya. Jadi untuk semua orang, jadi nggak mesti cocok untuk semuanya karena general. Kalau yang ingin dibacakan untuk diri kalian sendiri, untuk seseorang yang sedang kalian ingin tahu ya, secara personal itu lebih lebih worth it kalau saya bisa mengatakan karena ini general untuk banyak orang ya. Banyak yang nonton, otomatis energinya juga general, umum ya. Oke, tidak khusus maksudnya seperti itu, oke. Untuk personal reading, silahkan daftar di Tia, admin saya, nomornya ada di bawah video ini ya. Semuanya berbayar, dengan video call, interaksi langsung dengan saya seperti ini. Tapi jadwal yang ngatur Tia, oke. Kita lanjut ya, general reading, kita mau tahu seseorang yang kalian pikirkan itu seperti apa? Seseorang yang kalian pikirkan orangnya seperti apa? Entar. Oke, kita lihat ya. Cuman 3 kartu. 3 kartu aja. Pastikan orang yang kalian pikirkan itu seperti yang terbaca di sini. Kalau tidak, bacaan ini mungkin bukan untuk kalian. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini general, nggak selalu bisa cocok untuk semuanya. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan, apakah seperti ini? Semoga banyak yang ketarik energinya, semoga banyak yang cocok. Seseorang yang kalian pikirkan. Seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Seseorang yang kalian pikirkan itu meninggalkan kalian. Jadi kalau yang tidak meninggalkan ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Dia yang meninggalkan kalian ya, memberikan kesan, memberikan apa ya, membuat kalian itu mungkin kekecewaan. Emang dia meninggalkannya kenapa ini? Coba saya lihat lagi ya. Dia ini meninggalkan kalian. Ada yang bukan semata-mata putus ya. Ada yang meninggalkan itu menjauh, menarik diri, membuat satu batasan ya. Dia di sini menjauhnya itu karena ada sesuatu ya yang tapi di sini saya lihatnya juga banyak yang putus ya. Kayak meninggalkan sesuatu tapi bukan dengan senang hati, dengan berat hati, dengan ada kekecewaan, memanggul kekecewaan, kemudian, ingin menemukan sesuatu yang hilang ya. Jadi bukan dengan yang kemudian pergi dengan sukacita, tidak ya, tidak seperti itu. Oke, ini adalah orang yang meninggalkan kalian. Kita lihat lagi, siapa sih dia? Oke. Orang ini memberikan banyak beban, membuat kalian terpuruk. Di sini Ten of Sword. Ya, Ten of Sword itu adalah membuat kalian hancur, terpuruk, merasa buruk, kesakitan, ada pengkhianatan di sini, kecurangan. Ya. Kemudian ada beberapa yang membuat kalian sampai mimpi-mimpi buruk ya. Ada pengkhianatan juga. Membuat kalian berada di titik terendah ya. Titik terendah itu dalam hal mungkin dalam hal hubungan, dalam hal perasaan, kehidupan secara umum. Berarti ini bukan orang yang ini ya. Coba saya lihat ya. Oh, dikasih 4. Saya nggak ambil ya teman-teman ya. Saya mau ambil 2. Nah ambil 2, ambil 1. Oke. 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 Di sini orang ini memang pergi teman-teman. Ada beberapa yang memang dengan sengaja pergi. Dengan sengaja pergi untuk satu tujuan yang baru. Ada di sini saya melihatnya memang ada yang pergi karena menjauhi masalah, mungkin nggak mau repot-repot.
Ada di sini yang LDR, ada yang traveling, ada yang dinas, ada yang kerja ya. Di sini saya melihatnya adanya ketidaknyamanan memang, sehingga dia pergi. Coba saya lihat ya. Ya, hubungan yang hancur, hubungan yang berputar-putar, kemudian orangnya itu saya kira nggak adil ya. Nggak adil itu artinya gini, dia mau untuk dirinya sendiri itu nyaman, aman ya. Kemudian di sini mungkin saya kira orang ini tidak mau bertanggung jawab. Kemudian di sini saya lihat orangnya punya kehidupan yang agak baik ya. Mungkin lebih baik dari kalian atau mungkin lebih baik kalian, tapi seakan-akan dia itu apa ya? Merasa mampu tanpa kalian gitu. Ada sombongnya juga saya lihat, angkuhnya, egonya, merasa mampu. Kemudian di sini adalah orang-orang yang memang orang ini tipikal mudah saja meninggalkan sesuatu ya untuk mencapai keinginannya yang baru. Mungkin sudah ada pandangan untuk ke depannya saya mau gini saya nggak mau yang ini lagi gitu. Dengan mudahnya seperti itu. Ya. Seenak udelnya. Oke. Itu orangnya, teman-teman. Jadi kalau bukan seperti ini, mungkin ini memang bukan untuk kalian dan nggak perlu dipaksakan. Nanti malah nggak memang nggak cocok mau diapain gitu. Coba saya lihat ya. Untuk inisial ini tambahan ya. Kalau untuk zodiak dari sunnya saja yang paling sedikit adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Yang paling banyak itu Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian dari sun ya, untuk moon, rising, Venus silakan kalian sesuaikan sendiri. Kalau di sini dari sunnya saja Leo, Aries, Sagittarius. Jadi yang paling sedikit itu Cancer, Pisces, Scorpio, tapi ada ya. Itu tambahan. Kalau zodiak saja ceritanya nggak sama, jangan ya. Termasuk juga ini inisial. Inisial ini tambahan. Kalau ada inisial, ada zodiak di bawah 50% masih ya. Tapi kalau memang ada semuanya itu baru sih ya. Oke. Coba saya ini dulu kan. Ya. Saya kocok dulu. Oke ya, ini tambahan loh ya. Tambahan aja. Oke, cukup. FA O C S G M SGM V. V-nya ada 2 ya. V-nya ada 2. G-nya 2. X L, A-nya ada 2. Fla. Jadi ini ya teman-teman. Hanya tambahan saja. Oke, kita lihat. Sebenarnya dia meninggalkan ini. Penyebabnya apa sih? Sebenarnya ya. Kita lihat penyebabnya yang sebenarnya. Penyebabnya apa sih? Apa dia memang gak suka sama kalian? Atau ada yang lain? Atau apalah? Kita lihat ya. Sebenarnya kenapa sih dia meninggalkan kalian? Atau hanya untuk sementara karena mungkin ada masih marah atau apa ya. Tapi kalau cuman hanya marah ya, kenapa harus membuat kalian sampai terpuruk seperti itu? Ya. Kenapa dia meninggalkan kalian? Atau memutuskan hubungan. Ada banyak di sini yang diputusin. Oke. Saya melihatnya di sini karena dia mencari sesuatu yang lebih menguntungkan dari sudut pandang dia. Bukan tidak selalu dari sudut pandang materi ya, bukan itu saja, tapi yang membuat ada hasil yang nyata, ada yang gitu loh. Yang membuat, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya membuat sukses, membuat
sesuatu yang apa ya, yang baru gitu. Yang baru dan menguntungkan untuk dia. Gitu. Oke, saya lihat lagi kenapa dia meninggalkan kalian. Oke. Di sini saya melihat ada kartu karma ya, teman-teman. Karma itu seperti apa? Ini bisa karma kalian atau karma dia sebenarnya. Ini adalah siklus kehidupan di mana hukum tabur tuai. Silakan kalian sesuaikan ya. Kalau memang kalian merasa bahwa saya tidak pernah menanamkan keburukan ya. Kadang-kadang manusia kan untuk menilai dirinya sendiri itu lebih sulit ya daripada kalau kita menilai orang lain, itu lebih mudah ya kan. Tapi di sini saya melihatnya kenapa dia meninggalkan kalian. Ini ada satu hukum karma atau hukum tabur tuai yang berlaku ya. Kalau memang kalian sudah baik tapi didolimi istilahnya seperti itu. Ini adalah karma baik untuk kalian, karma buruk untuk dia, gitu aja. Ya. Itu sih kenapa dia meninggalkan kalian. Karena memang ini adalah rencana semesta. Karena wheel of fortune itu roda kehidupan. Tidak selamanya senang, tidak selamanya susah. Semua berputar. Itu. Lanjut ya. Bisa dikatakan apakah ini takdir? Bisa, namanya juga rencana semesta. Oke, Two of Swords. Di sini Two of Swords itu ada di sini beberapa ya. Beberapa atau banyak? Saya lihat banyak yang membuat satu keputusan itu memang dengan gegabah. Ya. Dengan gegabah, tidak memikirkan resikonya. Dan saya melihat juga di sini banyak yang takut menghadapi sesuatu atau masalah ya. Jadi ini mungkin tipikal orang yang tidak gentle ya, entah laki-laki atau perempuan, karena di tarot itu nggak ada gender ya, yang ada energi. Tapi ini bukan energi orang yang berani mengambil resiko, tapi lebih kepada nggak mikirin resiko gitu. Ya, coba saya lihat lagi di sini orang ini juga mengambil keputusan tanpa tanpa berkomunikasi terlebih dahulu ya. Kemudian memutuskan begitu saja, nggak mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau mikiran apa-apa, pokoknya mau meninggalkan gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, emang dia kenapa sampai meninggalkan seperti itu? Karena dia mencari sesuatu yang lebih baik menurut sudut pandang dia ya. Kemudian ini memang rencana dari semesta, dan yang kedua dia membuat keputusan ini bukan dengan pemikiran yang matang, tapi saya kira ada kebingungan awalnya, tapi kemudian dengan gegabahnya dia memutuskan seperti itu. Coba saya lihat bottomnya ya. Ya, apakah dia tidak cinta? Segala sesuatunya di sini berdasarkan emosi ya. Oh, kita nggak ada apa-apa, Bunda. Tiba-tiba meninggalkan begitu saja. Ya dia mengikuti feeling, intuisi dia yang tiba-tiba begitu saja. Dan di sini saya melihat dia memang ingin mencoba hal yang baru. Apakah berarti dia itu memang sudah ada tawaran atau sudah ada pandangan? Coba saya lihat ya. Coba saya lihat. Jadi mungkin nanti judulnya ya, saya nggak pernah bikin judul kemudian saya ambil kartu ya. Lebih banyak saya mengambil kartu dulu baru saya tentukan judulnya. Jadi kalau ada yang bilang, kok saya lihat judul sama pembahasannya nggak sama, ya karena nggak ditonton sampai habis. Itu sih. Ya, jadi tonton dari awal hingga akhir ya teman-teman supaya paham. Oke, kita lihat. Apakah dia seperti itu meninggalkan kalian karena memang sudah ada pandangan yang sekiranya bisa menguntungkan tadi ya, yang lebih baik menurut dia. Oke. Saya kira di sini karena marriage itu pernikahan. Ada beberapa di sini yang karena memilih pernikahannya atau karena kalian terhalang oleh status pernikahan. Itu. Dan dia mencari yang lebih aman. Banyak yang gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke.
Karena dia merasa mungkin selama sama kalian ada gini loh. Di sini saya melihatnya dia itu kenapa ya? Kayak jarang diberikan penghargaan atau banyak situasi kondisi yang menyudutkan dia di posisi-posisi yang tidak dihargai. Ya. Saya nggak bilang ini kalian yang tidak menghargai. Tapi di sini dia takut harga dirinya tambah jatuh itu loh. Ya. Itu sih. Saya melihat juga apakah dia ini ada beberapa di sini yang bergantung dengan pasangannya ya teman-teman ya, pasangannya atau iya seperti itu. Oke, saya lihat begitu ya, saya lihat begitu. Ini memang main female, seakan-akan ini bacaan untuk seseorang yang kalian pikirkan itu seorang laki-laki, tapi sekali lagi tidak ada gender ya. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Cuma di sini energi yang kuat. Apa sih yang membuat dia itu meninggalkan kalian? Ini ya. Apakah memang dia sudah ada pandangan yang membuat trigger dia membuat satu keputusan ini? Triggernya adalah dengan energi feminin yang sangat kuat ya. Ini bisa kalian bisa orang yang kalian pikirkan. Jadi energi feminin itu seperti gini, baperan, manja, lemah. Nah, seperti itu. Jadi, apakah dia punya memang sudah punya rencana atau apa? Sebenarnya direncanakan sih tidak, tapi dia saya melihatnya cari aman ya, cari aman. Jadi kalau saya bisa katakan di sini, apakah dengan meninggalkan kalian dia sudah punya pandangan? Saya kira memang sudah ada, ya. Jadi bukan karena meninggalkan kalian terus gampang nanti saya mikirin itu nanti aja, enggak. Dia memang sudah ada yang lain istilahnya seperti itu. Bukan kosong. Dan dia di sini mikir banget sih, mikir banget. Saya melihatnya ada beban ya. Selama sama kalian itu dia punya beban yang berat. Beban. Apalagi kalau kalian masuk ke dalam cinta bersegi-segi. Bebannya berat banget. Oke? Bisa dipahami ya. Kita lihat sih, dia meninggalkan kalian itu apakah karena dia memang sudah gak cinta banget? Atau karena terpaksa? Karena situasi? Atau kalau saya lihat tadi ya, ketakutannya lebih banyak takutnya, takut menghadapi masalah. Apakah hanya karena itu? Apakah memang gak cinta aja? Ya, coba saya lihat ya, apakah masih ada rasa cinta? Oke, saya lihat. Gimana perasaan dia kepadamu pada saat meninggalkan kalian? Apakah dia merasa bebas? Ya sudah, bebas, selesai masalahnya, ceritanya. Atau apa? Oke. Perasaan dia kepada kalian. Sebenarnya dia tidak menginginkan perpisahan ini karena dia sebenarnya punya rasa yang besar di sini, rider. Ya, masih pengen ketemu. Masih pengen bersama. Ya. Jadi ini bisa saya simpulkan orang ini memang memutuskan begitu saja. Tapi bukan karena nggak cinta. Oke, saya melihatnya gini teman-teman. Dia merasa kesepian ya, ini clock tower. Menara ya, menara itu kan biasanya sendirian ya. Bagaimana perasaan dia pada saat dia meninggalkan kalian? Dia memaksakan diri untuk menjauhkan atau meredam perasaannya kepada kalian. Karena sebenarnya dia ingin datang sama kalian, ingin ketemu sama kalian. Dan di sini saya melihatnya dia kesepian ternyata tanpa kalian. Tapi dia paksakan. Berarti dia cinta teman-teman. Ini. Ingin memberi kabar, ingin tetap tahu kabar kalian. Ya, masih ada kepedulian saya lihat. Sebenarnya keinginan dia itu benar-benar meninggalkan atau enggak sih ya. Itu yang perlu kita tahu. Dia meninggalkan kalian karena terpaksa atau enggak sih? Coba saya lihat. Kalau tadi kan saya lihatnya
takut menghadapi masalah, segitu pengecutnya, ya kan? Kalau saya lihat seperti itu. Tapi apakah iya dia itu nggak cinta? Ternyata cinta, ya. Kemudian terus niat dia apa sih sebenarnya sama kalian itu? Apakah dia memang ya nggak punya niat apa-apa, jalanin aja. Kita lihat ya. Sebenarnya niat atau keinginan dia terhadap kalian ya, berhubungan dengan kalian tuh niatnya apa? Entar. Banyak kali kartunya Bunda. Iya dong. Kalau satu ini apa? Supaya sebagai batasan sih kalau saya supaya nggak meluas melebar penjelasannya gitu loh. Nanti jatuhnya melebar kemana-mana malah nggak ngena gitu. Oke, saya lihat ya. Emang dia itu sebenarnya niatnya gimana? Oke. Saya melihat di sini niat dia kepada kalian itu pertama, dia ingin berbagi banyak hal, ya. Kemudian sayangnya ada perbedaan, ya. Dia ingin ada take and give, saya bisa memberikan kebaikan untuk kalian. Kalian bisa memberikan kebaikan untuk saya. Ya, saling membantu, saling memberi masukan, itu. Itu sebenarnya mau dia, berhubungan dengan kalian. Saya lihat ada kenyamanan ya. Seandainya saya bisa ya, sebenarnya saya ingin banyak membantu kamu. Ini King of Pentacle juga. Ingin membuat kalian menjadi lebih baik ya. Itu. Kepeduliannya lumayan loh. Ya. Saya melihat dia peduli, care banget sama kalian. Tapi ini kan nggak boleh karena kita ini kayaknya ada pernikahan. Cinta bersegi-segi ini teman-teman. Rupanya ini yang saya tarik mungkin lebih kepada hubungan yang terlarang gitu. Enggak, ini rumah tangga. Ini yang saya pikirkan pasangan saya dalam rumah tangga ya. Bisa kalian sesuaikan penjelasan saya dari awal ya. Kalau memang nggak cocok ya jangan dipaksakan ya. Berarti untuk orang lain gitu aja supaya kalian nggak overthinking. Ya, jadi untuk mengasumsikan ya kalian harus sesuaikan dulu. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan, apalagi ya sampai halu, "Oh itu bacaan untuk saya, kegeeran itu bacaan saya." Jangan, harus tetap logis dan realistis ya teman-teman ya. Oke, itu kemudian kita lihat ya. Terus saya dalam menghadapi orang ini harus gimana sih? Ya. Satu kartu aja untuk kalian pesannya. Pesan untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Terutama untuk yang masuk ya. Kalau yang nggak masuk gimana? Ya bisa lah, ini pesan semesta itu baik teman-teman. Hal-hal yang positif. Semoga bisa memotivasi, itu aja sih. Ya, kita lihat ya. Pesan semesta untuk semuanya yang nonton, terutama yang cocok dengan bacaan dari awal hingga akhir ini. Pesannya apa sih? Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Oke, terima kasih. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love, ya. Jadi gini, terimalah apapun saat ini yang terjadi itu dengan cinta. Artinya kita kalau memang punya kasih sayang yang besar kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kalian pikirkan, kalau yang cocok ya. Termasuk untuk orang-orang yang kalian sudah terlanjur mencintai, mengasihi, tulus. Tapi balasannya tidak seperti yang kalian harapkan. Tetaplah mencintai. Mencintai itu bukan mencintai kalau ingin memiliki, masih punya tuntutan dan sebagainya, itu bukan cinta, itu obsesi. Ya. Dan harus dipilah-pilah juga. Kadang-kadang ego ikut, ya, numpang di situ. Receive with love and appreciation. Jadi, anggap saja gini loh teman-teman. Kalau pernah ada orang hadir ke dalam hidup kita, itu memang bukan hal yang kebetulan,
ya. Tapi kita harus tetap logis dalam menyikapi bahwa orang yang hadir ke dalam kehidupan kita bukan selalu untuk membahagiakan kita, ya. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya orang yang hadir di dalam kehidupan kita siapapun itu memang dihadirkan untuk yang terbaik. Walaupun itu menyakitkan, menyebalkan ya, atau bahkan justru membahagiakan ya, bisa bisa dengan macam-macam bentuknya ya. Tapi di sini sarannya tanggapilah atau apa ya, mengapresiasinya itu dengan hal yang positif. Mau dia buruk, mau dia menyebabkan kalian kecewa atau apapun, tanggapilah dengan cinta. Karena apa? Itu untuk kalian sendiri, bukan untuk dia. Karena kita kan nggak butuh ya. Sebenarnya nggak butuh validasi atau penilaian atau penghargaan dari orang lain. Cukup kita sendiri yang menghargai diri kita sendiri sama Tuhan. Iya nggak? Jadi bagaimanapun orang membuat kita mungkin kecewa atau apapun, receive, terima saja, tapi dengan kasih. Kasih itu penuh maaf, ya. Kalau kita nggak bisa maafin, ya rugi kita. Karena apa? Energi negatifnya kan di kita. Sementara dia nggak punya pikiran jelek-jelek sama kita. Kan yang rugi kita, ya kan? Acceptance is a way to show love. Ya. Kalau memang sudah menerima segala sesuatunya dengan kasih, gimana sih bentuk kasih? Ya minimal mendoakan lah, nggak perlu dengan kata-kata, ya kan? Yang penting balasannya ke kita. Mendoakan baik kan balasannya juga ke kita, pahalanya juga ke kita, ya kan? Mengapresiasi sesuatu apapun dengan baik, dengan positif, kembalinya kan ke kita. Yang untung siapa? Orangnya? Ya enggak dong, ya kita dong. Kalau orangnya tetap buruk, ya emang kita butuh penghargaan itu. Biasanya ya orang yang berharap seperti itu egonya yang menginginkan, ingin diberi nutrisi gitu. Jangan diturutin, rugi, ya nggak? Itu sih. Pesan semestanya seperti itu teman-teman. Bisa diambil, bisa tidak. Bebas kok ya. Nggak masuk bunda, enak aja orang yang jahat sama kita didoain baik. Ya nggak apa-apa, nggak usah didoain. Ya berarti kan nggak mau pahala. Udah saya cari pahala yang lain, ya monggo. Jangan dari mendoakan dia deh. Saya cari pahala yang lain. Bebas kok teman-teman ya. Ini hanya pesan semesta kok. Dimana sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Mungkin kalian menemukan video ini juga nggak kebetulan kok. Ya, mungkin diarahkan juga sama semesta. Oke, saya kira itu aja sih teman-teman. Semoga bacaan kali ini bisa manfaat untuk kalian. Berkah untuk kalian, berkah untuk saya juga soalnya. Ya, dalam membaca tarot saya memang lebih banyak membagikan energi positif ya. Bukan untuk keramalan terawangan, apalagi yang khayal-khayal gitu, enggak. Kalian tetap dong harus realistis dan logis. Karena apa? Kita kan sekolah, kita kan dibekali ilmu ya. Ya nggak semudah itu kan menerima segala sesuatunya, termasuk yang khayal-khayal gitu ya. Gitu aja. Oke, kalau kalian suka dengan bacaan saya, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dan sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.